Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan bahas hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum melakukan ajuan validasi PDUM ya, atau pangkalan data ujian madrasah ya. Yang mana untuk pendataan PDUM itu akan berakhir per tanggal 7 Maret 2021 ya. Yang sekarang itu sudah tanggal 25, yaitu artinya masih ada kurang lebih 1 minggu ya untuk waktu melakukan validasi atau penetapan DNT untuk ujian madrasah ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Yang telah subscribe, terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam PDUM ya, atau pangkalan data ujian madrasah sebelum melakukan validasi ya, atau ajuan validasi ya. Untuk ajuan validasi sendiri ya teman-teman, untuk pembatalannya itu melalui admin kabupaten ya, yang mana biasanya jika misal telah melakukan validasi dan ada kesalahan data, teman-teman boleh hubungi admin kabupaten ya untuk melakukan pembatalan validasi. Dan hal yang perlu diperhatikan, karena pada saat kita sebelum melakukan validasi itu data untuk data orang tua itu belum muncul ya. Yang mana artinya sebelum kita melakukan validasi ini, teman-teman boleh langsung mengecek emisnya ya. Ini hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu data emis. Di emis yang teman-teman perhatikan terkhususnya yang kelas akhir yang akan mengikuti ujian madrasah. Nah, teman-teman silahkan dicek kembali data-data atau di cross check melalui kartu keluarga, ijazah, dan akte kelahiran. Apakah data-data yang ada di emis ini terkhususnya untuk kelas 12 itu sudah benar, mulai dari NIK-nya, tanggal lahir, nama orang tua, dan nama ayah, nama ibu ya. Itu semua perlu diperhatikan ya, karena di pangkalan data terkhususnya untuk nama orang tua, nanti setelah melakukan ajuan validasi itu baru muncul ya untuk nama orang tua. Untuk sekarang itu belum muncul. Nah, nanti di sini yang dicetak DNS itu nanti akan muncul nama orang tua ya. Namun ini tidak bisa sebelum melakukan pengajuan validasi ya. Dan untuk data siswa sendiri ya, untuk melakukan sinkron emis ini bisa dilakukan beberapa kali ya. Dan ini untuk batas sinkron sendiri itu setelah di teman-teman itu coba, ini bisa melakukan sinkronisasi yaitu 1 jam. Nah, misalnya teman-teman telah melakukan perbaikan data emis, ada data siswa yang salah. Nah, teman-teman silahkan tunggu 1 jam dulu ya, 1 jam atau kurang lebih 1 jam baru melakukan sinkron emis kembali ya. Ini bisa dilakukan beberapa kali. Nah, terkhususnya untuk NISN ya, ini juga perlu diperhatikan ya. Jika misal NISN teman-teman itu tidak muncul di emis, maka data tersebut atau siswa tersebut tidak akan bisa dilakukan validasi ya, karena NISN-nya kosong. Satu-satunya cara ya untuk melakukan agar bisa yaitu di Verval PD ya. Verval PD, teman-teman silahkan perbaiki data siswa di Verval PD agar nanti terjadi generate NISN ya. Nah, untuk siswa yang belum memiliki NISN ya, biasanya ada kesalahan dari data, apakah data ibunya atau NIK-nya. Terkhusus biasa ada siswa yang namanya bunda ya, bunda. Nah, itu biasa tidak bisa tergenerate NISN-nya. Nah, yang menjadi masalah ya, karena untuk proses sinkronisasi antara emis dan Verval PD itu belum sama sekali, sehingga untuk data-data seperti NISN, nama, NIK, tanggal lahir itu memakan waktu yang lama ya. Dan kemarin sempat dibahas, semudah-mudahan ya sebelum tanggal 7 itu ada proses sinkronisasi antara Verval PD dan emis ya.
Nah, kita berdoa saja ya. Nah, namun jika misal tidak terdapat generate, ya artinya untuk siswa yang belum memiliki NISN itu artinya ya mau tidak mau itu tidak bisa mengikuti ujian ya, atau di PDWM-nya itu tidak dapat dilakukan validasi ya. Namun pastinya ya untuk operator pusat pasti akan memiliki kebijakan ya nanti. Namun kita tetap menunggu ya, karena mudah-mudahan bisa terbit secepatnya ya. Jika misal ada siswa yang belum memiliki NISN di kelas akhir ya. Namun sebenarnya ini bisa dikatakan terlambat ya, kalau masalah NISN yang salah itu dikatakan terlambat, karena untuk perbaikan data NISN itu sudah sejak lama ya, bisa dilakukan setelah migrasi dari emis lama ke emis baru, itu sebenarnya sudah bisa teman-teman lakukan, apalagi ini untuk kelas akhir ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jika misal terjadi kesalahan seperti itu ya, antara apakah nama, tanggal lahir, NIK, nah itu kita tetap menunggu aja ya. Yang penting NISN-nya muncul dulu. Kalau untuk ini sebenarnya ya teman-teman, untuk PDWM sendiri ini nanti berdasar untuk penerbitan ijazah ya. Dan tentunya untuk ijazah sendiri itu akan ditulis manual ya. Yang penting data siswanya itu masuk, ada NISN, karena kenapa? NISN itu sangat dibutuhkan oleh siswa untuk pendaftaran di tingkat lanjut, terutama untuk siswa jenjang madrasah aliyah itu diperlukan sekali untuk pendaftaran di jenjang perguruan tinggi, karena biasanya di perguruan tinggi itu hanya menerima siswa yang NISN-nya aktif, dan ini yang menjadi masalah karena banyaknya NISN itu tergenerate otomatis dan berubah, dan operator itu tidak melakukan klaim. Dan sebenarnya kita sebagai operator itu juga tugas utama kita yaitu memastikan NISN siswa itu semua benar dan bisa diklaim. Teman-teman yang bisa mengklaim NISN-nya silahkan diklaim. Cara klaimnya silahkan teman-teman lihat ya, di video sebelumnya saya sudah share kemarin ya, silahkan dicari aja ya, di sini ada untuk cara klaim NISN ya, saya sudah bagikan. Atau nah ini solusi untuk NISN ya, kosong atau salah, ini bisa diklaim teman-teman. Ini ada di video ya 6 bulan yang lalu saya upload, silahkan dicek aja ya teman-teman bagi yang ketinggalan. Oke, kemudian selanjutnya intinya untuk di PDWM ini yang teman-teman sebelum mengajukan validasi yaitu pastikan data-data siswa kelas akhir di emis itu semuanya sudah valid, semua sudah sesuai dengan ijazah, akte kelahiran dan kartu keluarga ya. Nah, namun juga ini banyak masalah dari kartu keluarga yang tidak sesuai dengan akte kelahiran. Yang perlu diperbaiki sebenarnya teman-teman, yang paling utama itu teman-teman pastikan biodata itu sesuai dengan ijazah terlebih dahulu. Nah, setelah mengecek ijazah sesuai akte kelahiran lagi, akte kelahiran dan terakhir adalah kartu keluarga ya. Sebaiknya untuk kalau misal jenjang MA, sebaiknya data-data siswa itu disesuaikan. Kalau nama ya, namanya disesuaikan dengan ijazah aja ya, ijazah aja. Kalau akte kelahirannya beda atau kartu keluarganya itu bisa diurus. Namun kalau ijazah itu susah pengurusannya. Jadi kalau misal siswa sudah melakukan ada ijazah ya sudah terbit, namun jika kalau misal siswa sendiri ya ingin menyesuaikan dengan akte kelahirannya ya, sebaiknya dibuatkan pernyataan agar nanti teman-teman yang tidak disalahkan. Karena mengapa? Ijazah itu harus sesuai semua sebenarnya, antara SD, SMP dan SMA itu harus disesuaikan semua. Begitu juga sebenarnya di data ini. Nah, kenapa? Kalau misal nanti terutama di verbal PD ya, nanti ingin lanjut itu akan kesusahan kalau misal datanya tidak valid atau tidak sama. Pengalaman tahun lalu ada salah seorang siswa ya ingin lanjut di perguruan tinggi, namun setelah cek NISN-nya itu atau nama ibunya itu salah. Satu-satunya jalan ya kita perbaiki dulu NISN, kita perbaiki dulu nama ibunya, dan kebetulan nama ibunya itu tidak bisa karena tidak sesuai dengan Dukcapil. Makanya saya suruh kemarin ya update datanya di Dukcapil, kemudian baru serahkan kakaknya yang baru, dan baru bisalah
antara niknya, nama ibu itu harus sesuai dengan Dukcapil ya. Jadi kalau misalnya ada yang bermasalah seperti itu ya, satu-satunya yaitu didatangi Dukcapil dan perbaiki data yang di Dukcapil ya, agar nanti data di Verval PD ini bisa sesuai. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin cukup ya jika intinya untuk Verval PDUM ini teman-teman itu pastikan biodata-datanya sebelum melakukan ajuan validasi, pastikan data-data yang ada di sini sudah sesuai dengan dokumen-dokumen resmi, terutama ijazah itu pastikan. Setelah sesuai silahkan teman-teman ajukan validasi. Itu untuk batas ajuan validasi itu lebih cepat lebih baik ya, agar nanti peserta DNS itu bisa teman-teman langsung lihat ya, jangan di detik-detik akhir. Namun saya ini masih terkendala karena masih ada beberapa siswa yang kelas akhir belum mengumpul ijazahnya ya. Ini juga menjadi kendala bagi kita operator kalau misal siswa itu tidak sadar ya. Namun jika misal kita tidak tunggu ya, nanti jangan sampai datanya bermasalah, kita lagi yang repot. Nah itu ya, jadi sebaiknya semua data itu secepatnya ya bagi siswa, agar pekerjaan operator itu juga lebih mudah ya. Oke, mungkin cukup ya untuk kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman operator untuk ajuan validasi ya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan untuk ajuan validasi. Dan untuk ajuan validasi sendiri itu bisa dibatalkan di akun kabupaten ya. Ini bisa dibatalkan ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, sekian. Jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Jika ada yang mau dipertanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.